3 tahun yang lalu, aku menikahi bintang pop terkenal Aiden Shaw. Tapi, tak disangka, aku melihat dia bersama sahabat baikku. Aiden, Lila, kalian berdua sedang apa? Sayang, biar aku jelaskan, berhenti merekam. Lila, kau kan sahabat baikku. Kenapa? Akan kuungkap sifat munafik kalian. Akan kuhancurkan kalian berdua. Dasar jalan, beraninya kau membongkar aibku. Aiden, kita harus bagaimana? Besok, namamu akan jadi berita utama. Istri bintang pop Aiden Shaw, Serena Vance, tertangkap basah berselingkuh. Dan dia pikir bisa membongkar aibku? Mari kita lihat siapa yang akan mereka percaya nanti. Sesampainya di rumah, dengan air mata, aku mengadu pada ibu mertuaku tentang perbuatan hina Aiden. Tapi dia tak mau mendengar sepatah kata pun. Dia membela anak kesayangannya. Dia bersikeras akulah yang berselingkuh, merusak kariernya sebagai bintang. Keluar, Skandal buatan tentang diriku itu. Dilaporkan oleh outlet media utama. Aku dipaksa pergi, tanpa membawa apa-apa. Aku dibombardir dengan perundungan siber. Itu membuatku jatuh ke dalam depresi yang dalam. Dia yang menjebak aku. Aiden yang melakukannya. Itu omong kosong, Tuan Shaw takkan pernah melakukan itu. Dia membalikkan fakta. Katakan yang sebenarnya pada kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dirimu. Sekarang. Jangan lari. Serena, jangan salahkan aku untuk ini. Itu salahmu sendiri karena menikahi bintang pop terkenal. Sementara aku harus puas dengan orang biasa. Kalau saja kamu diam saja saat itu, dan tutup mulutmu, kamu bisa tetap menjadi Nyonya Shaw, tapi lihat dirimu sekarang. Kamu tak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Aku, Serena Vance, sungguh bodoh pernah mempercayai kalian berdua. Eri, jika ada kehidupan selanjutnya, penderitaan yang kualami hari ini, akan kubuat kalian membayarnya 2 kali lipat. Aku tidak mati. Kamu, beraninya, beraninya kamu memfitnah anakku. dan menghancurkan kariernya. Aku benar-benar terlahir kembali. Aku kembali ke masa lalu 3 hari, sebelum aku menangkap suamiku berselingkuh. Di kehidupanku sebelumnya, Aiden Shaw ada di sini, di ranjang ini bersama sahabat baikku yang disebut-sebut Lila, berhubungan. Tapi di kehidupan ini, aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku akan menghancurkan kalian berdua, dan membuat kalian membayar setiap bagiannya. Sedang apa? Nyonya Shaw, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku cuma sedang membereskan barang-barang. Membereskan barang? Iya, aku mau lihat cucian sudah selesai belum. Serena itu mengambil barang ini. Mama, aku akan perjalanan bisnis sepanjang minggu depan. Tolong awasi Serena untukku. Kamu tidak bisa percaya dia. Apa dia berencana menggunakannya dengan orang lain? Aku mau ke Bank Northgate. Aku akan pulang terlambat. Oh, baiklah, Nyonya Shaw. Kalau kamu benar-benar berani menggunakannya, kamu yang akan menangis. Ibu Sharon,
Di kehidupanku sebelumnya, kamu percaya pada kebohongan anakmu tentangku, dan memutuskan akulah yang berselingkuh. Jadi di kehidupan ini, yang tidak kamu tahu, anakmu bilang dia sedang perjalanan bisnis. Tapi sebenarnya, dia menyelinap pulang untuk menemui selingkuhannya. Sayang, Mama. Tidak ada orang di sini. Masuk, cepat. Setiap kali aku datang ke sini, aku jadi sangat gugup. Kamu tinggal tepat di sebelah. Bagaimana kalau ada yang melihat kita, bilang saja kamu sedang berkunjung. Ah, sudahlah. Ini semua salahku karena terlalu naif. Di kehidupanku sebelumnya, setiap kali aku melihat Lila datang, aku selalu mengira dia datang untuk menemuiku. Tak kusangka, persahabatan kita yang katanya hanya kedok untuk perselingkuhan kotor kalian, menjijikkan. Tertawalah, tapi sebentar lagi, kamu tidak akan tertawa lama. Serena keluar malam ini. Oh, kamu jahat. Sayang, aku sedang menuju ke sana. Di mana teleponku? Cepat, ambil teleponmu, telepon Serena. Halo, Lila? Sayang, ini aku. Sayang? Aku baru pulang dari perjalanan bisnis, dan teleponku hilang. Lila tinggal di sebelah, aku meminjam teleponnya untuk menelponmu. Sayang, ada sedikit masalah di rumah malam ini. Mungkin kamu belum boleh pulang sekarang. Apa yang terjadi? Aku akan pulang sekarang. Hei, Tidak. rumah. Ada pencuri. Ketika aku pulang, rumah berantakan. Aku rasa tidak aman di sini sekarang. Jangan pulang, oke? Apa? Rumah kita dicuri? Kamu baik-baik, sayang? Aku baik-baik saja. Cuma pencuri. Aku bisa mengatasinya. Sayang, ada apa? Berhenti saja, oke? Aku akan pulang sekarang untuk membantu kamu. Ah, jangan, sayang. Ya, Mama, ada sedikit masalah di rumah, jadi untuk sementara jangan pulang dulu, oke? Masalah? Apa yang bisa terjadi? Yah, cuma ini. Dengar, jangan pulang ke rumah, oke? Serena ini. Ada apa dengan semua keanehan ini? Mama, barang-barang di meja samping tempat tidurku, apa Mama mengobrak-abriknya? Aduh, hati-hati. Kamu bicara apa sih? Tidak, Mama. Pokoknya jangan pulang, itu saja yang kukatakan. Kenapa wanita ini bertingkah aneh sekali? Mungkinkah dia memakai barang itu di sini, di rumah? Wah, jangan bergerak. Biar aku saja, MMM. Hei, berhenti bergerak. Aduh, sakit. Aha, selingkuh di rumahku sendiri. Kamu takut aku pulang lebih awal, jadi kamu berbohong tentang pencuri dan menyuruhku menjauh. Tunggu. Tapi ini sebenarnya kesempatan sempurna untuk membuat Serena pergi dengan tangan kosong. Halo, apakah ini Celeb Weekly? Ini ibu dari penyanyi Aiden Shaw. Aku ingin membongkar skandal menantu perempuanku. Aku punya berita besar untuk kalian. Semakin banyak, semakin baik. Ya. Halo? Webstream Media, benar kan? Apakah ini Pau Pau TV? Halo, Webstream Media, suruh wartawan kalian ke sini, sekarang juga, dan semakin banyak, semakin baik. Serena Fans, aku akan menunggu tepat di depan pintu ini. Kali ini kamu tidak akan bisa lolos. Ibu Sharon, kamu ingin menyerahkanku? Tapi kau tak akan pernah menyangka kalau pria di ruangan itu adalah Aiden. Kali ini, kamu sendiri yang akan menangkap basah anakmu sendiri. Ya ampun, Serena akan kembali sebentar lagi. Lalu,
Kita harus apa sekarang? Kita harus melakukan sesuatu. Aku sedang berpikir. Semuanya kering. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Suara apa itu? Hadirin, saya Ibu Sharon, ibu dari penyanyi Aiden Shaw. Saya meminta Anda datang ke sini hari ini untuk membela anak saya. Anak saya Aiden dan istrinya Serena Vance telah menikah selama 3 tahun. Serena malas dan tidak melakukan apa-apa di rumah. Belum lagi, dia menghabiskan uang anak saya 3 tahun. Dan dia bahkan belum memberi kami seorang anak. Dan sekarang dia benar-benar selingkuh, memperlakukan keluarga kami seperti orang bodoh. Apa? Istri bintang pop selingkuh melakukannya tepat di bawah atapnya? Itu gila. Aiden, sang penyanyi, baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari 10 artis baru terbaik tahun ini. Dan dia selingkuh dari pria seperti itu. Betapa tidak tahu terima kasihnya dia. Jangan khawatir, besok kami akan memastikan ini pasangan tak tahu malu menjadi berita utama hiburan. Oh, terima kasih. Terima kasih semua telah membantu anak saya mendapatkan keadilan yang layak dia dapatkan. Saya selalu berpikir, Serena adalah gadis yang baik. Tidak seperti apa yang dia katakan. Tepat sekali, jika ada, anaknya tampaknya yang tidak jujur. Benar, benar. Omong kosong apa yang kalian semua gosipkan? Mereka ada di dalam sana sekarang juga. Sedang mesra-mesranya. Tidak percaya padaku? Pergi ketuk pintu itu sekarang juga. Pada kedua mereka. Tidak mungkin. Kamu ikut aku sekarang untuk mengetuk pintu mereka. Ayo pergi. Ibuku mencoba menghancurkan anaknya sendiri. Ya ampun, tidak mungkin. Kalau ini terbongkar, pelatih Muay Thai-ku akan membunuhku. Cari akal. Hei, lihat, alkohol. Benar-benar ada pria dan wanita di dalam. Lihat, apa aku bohong tentang dia? Buka pintu ini sekarang juga. Dan biarkan semua orang melihat apa yang dilakukan kedua orang ini di dalam. Ya ampun, kunci pintunya. Serena, kamu mati. Nyonya Shao, tunggu saja lihat bagaimana putra kesayanganmu mempermalukan dirinya sendiri di depan seluruh negeri. Serius? Dia benar-benar menguncinya? Serena, kamu berani melakukan ini, tapi tidak berani membuka pintu. Untung aku ingat untuk mengunci pintu. Oh, iya. Aku dengar dari mamamu bahwa dia mengira Serena ada di dalam sana. Mungkin kamu harus berbicara dan menjelaskan. Mama, ini aku di dalam kamar. Kenapa pria di dalam itu memanggilmu, Mama? Apa yang kamu katakan? Mama, ini aku, anakmu. Lihat, itu Aiden Shaw di dalam. Nyonya, bukankah kamu bilang menantumu ada di dalam dengan pria lain? Tapi ini, jelas anakmu. Kalau itu anakmu dan istrinya, di dalam kamar bersama, perselingkuhan macam apa itu? Permainan apa yang kamu mainkan ini? Tidak, Aiden, dia seharusnya sedang perjalanan bisnis. Bagaimana mungkin dia ada di dalam sana? Semuanya, dengarkan aku. Anakku pergi dari kota seminggu yang lalu. Jadi orang di dalam. Tidak mungkin anakku. Mama, apa yang kamu bicarakan? Aku baru pulang dari perjalanan bisnis. Aku anakmu, Aiden. Diam, kamu berani sekali Serena. Ini trik licikmu. Kamu menyuruh selingkuhanmu berpura-pura menjadi anakku hanya untuk menipu kami. Anakku jelas sedang perjalanan bisnis. Dia tidak mungkin ada di rumah sekarang. Aiden, di kehidupan sebelumnya, kamu memanfaatkan kepercayaan buta mama terhadapmu untuk menjebak aku. Kali ini, kamu akan tahu rasanya ketika keadaan berbalik melawanmu. Apa yang terjadi dengan mama kamu? Bagaimana dia bisa tidak mengenali anaknya sendiri? Bagaimana aku tahu? Mama, ini aku. Kamu bahkan tidak ingat suara anakmu sendiri? Tapi suara itu memang terdengar sedikit seperti dia, Tuan Shaw. Ya, aku juga merasa terdengar seperti Tuan Shaw, Nyonya. Kamu bahkan belum melihat orangnya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Itu bukan anakmu? Baiklah kalau begitu. Kalau dia mengaku sebagai anakku, biarkan dia membuka pintu. Kami akan melihat
Lalu kami akan tahu apakah dia benar anakku. Lalu kami akan tahu pasti. Benar, benar. Buka dan biarkan kami melihat. Oh, Mama. Aku di dalam. Aku tidak pantas dilihat sekarang. Apa maksudmu? Tidak pantas dilihat? Kamu tidur atau kamu sedang sibuk? Kami memberi kamu 10 menit. Kamu harus sudah berpakaian sekarang. Mama, jangan membuatku dalam posisi sulit. Ini akan memalukan. Aneh, orang di dalam selalu menghindar selama ini. Kalau memang Tuan Xiao, dia akan membuka pintu dan membiarkan kami melihat. Lalu kami akan tahu. Apakah dia benar-benar selingkuhan yang menyewa? Hadirin, pria di dalam tanpa diragukan lagi adalah selingkuhan. Semuanya, bantu aku membongkarnya. Ya. Buka. Cepat buka pintu. Buka pintu. Biarkan kami melihat. Ya. Buka. Kamu harus mencari cara. Buka pintu. Bukan. Tidak, hentikan. Aku bisa membuktikannya. Aku, Aiden Xiao. Gadis berkawat gigi kutukan si cantik. Gadisku punya kaki indah. Bukankah ini lagu hit Tuan Xiao, lagu salon? Ya, Itu adalah gaya dan nada vokal unik Tuan Xiao. Mama, rekan-rekan media. Lihat. Saya Aiden Xiao, kan? Apa yang terjadi? Suara itu memang terdengar seperti suara Aiden. Apakah orang di dalam itu benar-benar Aiden? Cepat, suami saya sedang pergi, jadi cepatlah. Suara apa itu? Siapa yang berbicara? Di sini. Burung beo. Ini burung beo peliharaan anak saya. Katanya burung beo peliharaan sering meniru hal-hal yang sering diucapkan pemiliknya. Lalu siapa yang ditirunya tadi? Semuanya mendengar apa yang burung beo katakan. Pasti menantu perempuan saya yang tak tahu malu. Dia selalu menemui selingkuhannya di rumah. Bahkan, burung beo sudah belajar bicara seperti dia. Kalau begitu berarti pria di dalam itu bukan Tuan Xiao. Tetapi bagi kami, suaranya memang terdengar seperti Aiden sedang bernyanyi. Terdengar seperti dia? Tidak mirip sekali. Dia hanya seorang yang tahu beberapa lagu hit anak saya. Itu saja. Suara cempreng itu tidak bisa menandingi suara anak saya yang seperti malaikat. Entah dari mana Serena menemukan selingkuhan ini dengan suara yang sangat mirip dengan Aiden. Tetapi Aiden jelas sedang perjalanan bisnis. Orang di ruangan itu tidak mungkin dia. Mungkinkah pria di dalam itu hanya kebetulan seorang penggemar Tuan Xiao? Ya. Makanya dia bisa niru suara bernyanyi yang agak mirip dengan Tuan Xiao. Benar. Kamu semua tidak boleh tertipu oleh trik menantu perempuan saya. Kamu semua mendengarnya tadi. Jelas ada suara pria dan wanita di dalam. Tetapi sekarang, kenapa kami hanya mendengar suara pria? Kenapa wanita di dalam terlalu takut untuk bersuara? Sudah jelas dia menyembunyikan sesuatu. Serena, saya memanggil namamu sekarang. Apakah kamu berani menjawab? Ya, katakan sesuatu. Ayo. Jika kamu ada sesuatu untuk dikatakan, katakan. Apakah kamu di dalam? Katakan sesuatu. Non-fans. Haruskah saya keluar atau tidak? Nona fans, katakan sesuatu. Apakah kamu bodoh? Tutup mulutmu. Cari ide, cepat. Lihat, Serena ada di dalam. Terlalu takut bahkan untuk berbicara. Ayo, semuanya, ikuti saya. Mari, kita rusak pintu ini. Oke. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Pintunya terbuka. Kamu. Mama, Dia ngapain di sini? Kenapa Nona fans? Serena, Terus siapa yang di dalam? bukannya tadi kamu di dalam kamar? aku baru aja pulang dari supermarket. Kenapa ada banyak banget orang di rumah? Apa terjadi sesuatu? Ya, Nyonya, bukannya kamu bilang menantu perempuannya ketemu diam-diam sama laki-laki? Iya. Tapi Nona fans, jelas-jelas berdiri di sini. Serena nggak ada di dalam. Terus, jangan-jangan anakku yang di dalam? kalian ngomongin apa? Pertemuan rahasia apa? Kalau kalian terus nyebarin rumor, aku akan menggugat kalian karena pencemaran nama baik. Nona fans,
Bukan kami, itu ibu mertuamu. Dia nelpon semua outlet media utama buat wawancara. Dia bilang, dia mau ungkapin kamu selingkuh sama Tuan Xiao. Betul, Serena, ibu mertuamu yang mulain ini. Mama, sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua salah kamu. Kamu yang suruh aku jangan pulang. Bilang ada sesuatu di rumah. Aku kira Aku ingat sekarang, Aiden bilang, ada pencuri di rumah. Dia suruh aku jangan pulang karena mungkin bahaya. pencuri. Iya, dia sampai teriak lewat telepon. Mama, Aiden sekarang di mana? Dia baik-baik aja? Tadi ada teriakan dari kamar. Jangan-jangan itu Tuan Xiao? Tunggu dulu. Tapi tadi di kamar. Dot, ada juga suara perempuan. Laki-laki sama perempuan berduaan aja. Jangan-jangan dia. Mungkinkah pencurinya seorang wanita dan dia menahan Tuan Xiao? Jika itu benar, Kita sudah terperangkap. Tuan Xiao dalam bahaya serius. Ya ampun, Itu memang anak saya. Tapi apa yang sedang terjadi di sana? Ya Tuhan, sayang, kamu baik-baik? Tolong, semuanya, kamu harus menyelamatkan suami saya. Tolong. Kita harus menyelamatkan dia. Nona Franz dan Tuan Xiao memang sangat setia. Kecemasan di wajahnya sungguh menyentuh. Siapa yang memanggil semua orang ke sini untuk menangkap menantu perempuan selingkuh? Betapa konyol. Ya. Semuanya, tolong, jangan menyalahkan ibu mertua saya. Saat ini, menyelamatkan dia adalah prioritas. Tolong, bantu saya, bawa suami saya keluar dari sana. Ya. Mari kita selamatkan Tuan Xiao pertama. Bawa Aiden keluar. saya terperangkap, Serena juga kembali. Oh, ini semua kesalahanmu. Jika kamu tidak ingin datang ke sini untuk bersenang-senang, saya tidak akan dipermalukan seperti ini. Kita harus mencari cara untuk membuka pintu ini. Sayang, kamu baik-baik? Sayang, ini aku. Aku baik-baik saja. Suruh saja semua orang pergi. Sayang, kamu bilang ada pencuri? Buka saja pintunya. Biarkan kami periksa apakah kamu benar-benar baik-baik saja ya. Iya, ayo, buka pintunya. Buka saja pintunya. Kenapa kamu tidak membukanya? Tidak ada pencuri di rumah. Salahku. Aiden ini, ada apa dengannya? Nak, kamu baik-baik saja di dalam? Mama, aku baik-baik saja. Aku cuma tidak enak badan, tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bergerak? Jangan, kamu tidak boleh masuk ke sana. Aiden ada di dalam, dengan wanita lain, makhluk di dalam sana. Tidak mungkin, kalian tidak boleh masuk. Nyonya, apa maksudnya ini? Kenapa kau menghalangi kami menolongnya? Benar. Tuan Xiao jelas-jelas bilang, dia tidak bisa bergerak. Dia jelas memberi isyarat kalau dia sedang diancam. Benar. Ancaman apa? Anakku sudah bilang dia baik-baik saja. Kalian seharusnya tidak masuk dan mengganggu istirahatnya. Mama, kamu bahkan belum masuk untuk memeriksanya. Bagaimana bisa kamu tidak khawatir? Apa kamu sama sekali tidak khawatir dengan keselamatan Aiden? Aku. Mama, aku mohon padamu. Kalau sesuatu terjadi pada Aiden, bagaimana aku harus melanjutkan hidup? Dia anakmu sendiri. Kenapa Serena jadi begitu sulit? Nona Franz, kau benar-benar sangat peduli pada Tuan Xiao. Ya, tidak seperti kamu, ibunya sendiri. Bagaimana bisa kamu begitu tega? Benar. Aku tidak. Nih dia, biarkan tolong dia. Kami sudah berteriak-teriak di depan pintu lama sekali. Kalau Aiden baik-baik saja, pasti pintunya sudah dibuka. Benar. Dia tidak membuktikannya, itu membuktikan dia benar-benar disandra. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3, dorong. Aku tidak sedang ditahan. Hari ini aku memang tidak enak badan. Aku tidak bisa bangun. Makanya aku tidak bisa datang untuk membuka pintu. Semuanya, pulang saja. Tidak bisa bergerak. Kalau begitu, kita harus membuka pintu itu. Ada apa? Dengar sayangku berteriak. Teman-teman, masuk dan selamatkan dia sekarang. Ayo, semuanya, bantu aku membongkarnya. Ayo kita lakukan. Wah, tidak. Kamu tidak bisa membongkar pintu ini. Pintu ini harganya mahal.
Siapa yang akan membayar jika kamu membongkarnya? Oh, sudahlah, Nyonya Xiao. Lihat waktu sekarang. Kamu khawatir tentang uang sekarang? Betul. Apa yang lebih penting, pintu ini atau hidup anakmu? Mama, jangan membuat masalah. Biarkan mereka membuka pintu. Tapi pintu ini harganya $100.000 untuk dibuat khusus. Jika kamu bahkan hanya menggoresnya, ada yang harus membayarnya. Kamu serius? Kamu tidak mungkin. Kami semua di sini untuk menyelamatkan anakmu. Dan kamu ingin kami membayar pintumu? Ya, Nyonya Xiao. Kami semua datang ke sini untuk cerita besar. Tidak ada cerita. Kami datang tanpa hasil. Kami membantu kamu menangkap pencuri. Dan kamu menghentikan kami. Ya, itu keterlaluan. Teman-teman, kami tidak datang tanpa hasil juga. Kami akan melaporkan ini ketika kami kembali. Ibu sendiri dari popstar Aiden menolak menyelamatkannya, memunculkan kecurigaan bahwa dia bukan anak kandungnya. Itu omong kosong. Aku tahu anakku sendiri. Bagaimanapun, hari ini, pintu ini, tak satu pun dari kamu akan membukanya. Siapa yang bilang tentang membongkarnya? Aku menemukan kunci kamar tidur. Lalu apa yang kita tunggu? Serena, buka pintunya. Cepat. Oh tidak, oh tidak. Kita sudah tamat. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Nyonya Xiao, minggir. Biarkan aku membuka pintu. Apa yang terjadi di sini? Tidak. Ada apa dengan dia? Bagus, Mama. Nyonya Xiao, sedang apa ini? Itu sengaja. Anak saya sudah bilang, tidak ada pencuri. Terus kenapa kamu masih mau masuk paksa? Sebenarnya, kamu mau apa? Mama, kok bisa bilang begitu? Bukannya tadi wartawannya bilang. Mereka dengar suara perempuan di dalam? Kalau bukan pencuri, rumah kita seharusnya tidak ada perempuan lain di dalamnya. Lagi pula, perempuan asing gak seharusnya ada di kamar, sayangku. Iya, tadi ada perempuan di dalam. Serena biasanya pendiam banget. Kok hari ini, tiba-tiba mulutnya tajam sekali. Lupakan dulu soal pencurinya. Kenapa Tuan Xiao belum jelasin siapa perempuan di kamarnya itu? Iya, setelah bolak-balik begini. Siapa sih perempuan itu sebenarnya? Jangan-jangan pelakor. Pelakor. Omong kosong. Anak saya adalah bintang besar. Dia pria yang berintegritas. Bagaimana mungkin dia punya pelakor? Saya tidak mendengar suara wanita sama sekali di sana. Nak, ada wanita bersamamu? Wanita? Wanita apa? Di kamarku. Tidak ada orang lain. Lihat, anak saya bilang tidak ada. Tapi aku jelas-jelas mendengar tadi, suara wanita. Betul. Kamu yang menarik kami ke sini. Sekarang kamu menyangkalnya. Mungkin kamu menutupi anak kesayanganmu. Astaga, si bintang pop berselingkuh. Kalau ini terbukti, itu skandal besar. Ya, Jangan berani-beraninya memfitnah dia. Anakku tidak akan pernah melakukan itu. Nyonya Xiao, aku juga percaya Aiden. Dia tidak seperti itu. Tapi dengan semua keraguan ini, biarkan saja Aiden membuka pintu dan keluar untuk membersihkan namanya. Diam, dasar bodoh. Apa masalah Anda, Nyonya? Kami bersikap hormat karena Anda Ibu Tuan Xiao. Kami menghormati Anda, tapi Anda sama sekali tidak masuk akal. Benar, Nona fans peduli dengan reputasi Tuan Xiao. Anda menghalanginya, baiklah. Tapi sekarang, Nona fans berusaha membersihkan nama suaminya, dan Anda membentaknya. Andalah yang terlihat bersalah. tepat sekali. Ya, Aku. Nyonya Xiao, tolong, biarkan aku masuk. Aku tahu Anda selalu membenciku, Anda selalu menyalahkanku dan menyuruhku, tapi sekarang, reputasi Aiden yang penting. tunggu. Bukankah Anda baru saja bilang, menantu perempuan Anda malas dan tidak berguna di rumah, dan tidak sopan? Mungkin Anda yang berusaha membalikkan ini padanya. Aku akan menulis expose saat kembali. Menikah ke keluarga kaya raya tidak menjamin kebahagiaan. Ibu mertua selebriti menggertak menantu perempuan. Anda. Kalian semua. Mama, kamu harus bertahan. Aiden Xiao terus sembunyi seperti pengecut. Kalau begitu, kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Serena, keluar sini. Serena, Lila hilang. Apa?
Tapi Lila sahabat baikku. Bagaimana? Bagaimana dia bisa hilang begitu saja? Ya ampun, ini buruk. Leo ada di sini. Itu suamimu, instruktur Muay Thai itu? Dan kamu siapa? Oh, aku tetangga sebelah. Istriku Lila adalah sahabat Serena. Serena meneleponku hari ini dan bilang, rumahnya kemasukan maling. Aku khawatir sekali, jadi aku buru-buru pulang untuk memeriksa. Malah istriku hilang. Ya ampun. Kebetulan sekali. Suamiku juga ada di dalam sana sekarang. Pintunya tertutup rapat. Tidak bisa melihat apa-apa. Wanita di dalam kamar itu. Jangan-jangan Lila, ya. Jangan asal bicara. Kita kan tetangga semua di sini. Jangan menyebarkan rumor. Kenapa kamu jadi heboh sekali? Bukan tidak mungkin, tahu. Lagi apa Lila di kamar Aiden? Aku ingin sekali membungkam mulut tetangga-tetangga yang suka bergosip ini untuk selamanya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu Lila. Tapi Lila sahabat baikku. Siapapun yang ada di kamar itu. Bisa siapa saja kecuali dia. Serena. Leo, jangan khawatir. Lila mungkin cuma pergi belanja atau semacamnya. Oh iya, kamu sudah coba meneleponnya? Telepon dia dan tanya di mana dia. Oh iya. Aku terlalu khawatir, sampai lupa sama sekali. Aku akan telepon dia sekarang, langsung. Hei, jangan. Di mana ponselku? HP-ku di mana? Kemana perginya? Ya ampun, astaga. Dan katamu itu tidak ada di dalam. Kami dengar suara teleponnya. Ini buruk. Mereka akan mendobrak pintunya. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Ke sana. Ya Tuhan, Lila. Dia tidak mungkin ada di dalam sana bersama suamiku. Terkunci oleh pencuri, kan? Serena, kok kamu bisa begitu naif? Mereka berdua ada di kamarmu. Mereka pasti sedang melakukan itu. Apa? Jangan berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Anakku bukan pria seperti itu. Lila, kamu ngapain di sana? Bicara. Apa Aiden mengikatmu di sana? Sayang, aku. Dasar jalang. Kau pikir bisa menyalahkanku dan lolos begitu saja? Pada titik ini, kita harus menggunakan kekerasan. Sayang, kamu masih di sana? Katakan sesuatu sayang. Apa Lila bersamamu? Aku akan mendobrak pintu ini. Tidak, kamu tidak boleh masuk ke sana. Minggir dari jalanku. Ya ampun, Aiden dan Lila ternyata ada di ruangan ini. Brengsek tak tahu malu itu. Saat pintunya terbuka, Aku melihat mereka sedang berpelukan di sana. Aku tidak percaya. Ini ternyata benar. Kalian berdua. Yang satu suamiku, yang lain sahabat baikku. Bagaimana bisa kalian melakukan ini padaku? Wah, ini pasti jadi berita utama bulan ini. Bintang pop terkenal Aiden Shaw berselingkuh dengan sahabat baik istrinya. Mereka sedang menjalani hubungan rahasia, mesra-mesraan di tempat. Semuanya, keluarkan kameramu. Rekam. Berhenti merekam. Semuanya, berhenti. Berhenti merekam. Kalian semua hentikan. Berhenti sekarang. Lila, pengkhianat, beraninya kau berselingkuh di belakangku? Tidak, sayang. Ini semua salah paham. Salah paham? Lihat kalian berdua sekarang, apakah itu terlihat seperti salah paham? Sobat, dengarkan aku. Ini benar-benar hanya salah paham antara kami berdua. Beraninya kau memukul anakku, aku lawan kau. Sayang, Aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu hari ini. Hei, sobat hei, dengarkan aku. Hei, tenang. Lepaskan anakku. Sayang, ya ampun, kedua orang ini tidak tahu malu. Mereka berdua sudah menikah.
Mereka benar-benar tidak punya rasa malu. Aiden, Lila, kalian berdua sebaiknya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, atau aku akan menghajar kalian berdua. Tuan Xiao, boleh saya tanya, apa yang terjadi dengan sahabat baik istri Anda? Apa sebenarnya hubungan kalian? Jadi kapan kalian berdua mulai bersama? Tentang tempat pertemuan kalian. Mengapa kalian memilih melakukannya di rumah? Tolong jawab pertanyaannya. Sialan, aku tidak bisa mengakui ini. Hidupku akan hancur. Semuanya, tolong dengarkan aku. Ini semua hanya kesalahpahaman besar. Kesalahpahaman? Kamu pikir kami semua buta? Mungkin pakai baju dulu, ya? Ini. Ini sangat memalukan. Kalian semua, diam. Anakku adalah pria yang luar biasa. Jika dia bilang ini kesalahpahaman, berarti memang begitu. Kalau begitu jelaskan, sekarang. Ya, Betul. Celeb Weekly. Haha, gini, lihat. Kami benar-benar tidak bersalah. Aku baru saja mandi hari ini. Dan kebetulan bertemu Lila. Katanya pipa di rumahnya pecah. Jadi dia mandi di kamar mandi saya. Dia baru saja keluar dari kamar mandi. Ibuku tiba-tiba muncul dan membawa banyak orang. Jadi, kamu tahu. Oh, ya, benar. Aku lihat ada banyak orang, dan takut mereka salah paham. Jadi aku berpikir aku akan bersembunyi di kamar Aiden sebentar dan kembali setelah mereka pergi. Waktu memang sangat tidak tepat. Tetapi kalian memaksa masuk, aku hanya ingin melindungi reputasi Lila, itu saja. Itu sebabnya aku tidak mau membuka pintu. Lalu kenapa kalian berdua setengah berpakaian saat kami masuk? Ya, benar. Jelaskan diri kalian. Ya, jelas, pakaian kami semua di luar, dan tidak ada yang bisa dipakai di dalam, jadi kami menggunakan spray untuk menutupi. Hahaha, kami benar-benar tidak bersalah, aku janji. Kamu benar-benar percaya itu? Siapa Celeb yang Weekly. percaya itu? Aiden, kamu pandai bercerita ya. Kamu pikir lidahmu yang pandai akan membebaskan kamu hari ini? Apa semua dengar itu? Anakku dan Lila sama-sama tidak bersalah. Dia pasti bercanda. Itu konyol. Siapa yang percaya? Hei, Tidak bersalah? Mana mungkin? Mereka sudah mempermainkanku. Kamu pikir aku bodoh? Kamu berani memukulku? Aku sudah lama ingin menamparmu. Nenek tua tidak tahu diri. Waktu kamu salah paham sama menantu perempuanmu, kamu buat keributan besar, kamu panggil wartawan dan tetangga. Sekarang anakmu yang ketahuan selingkuh, dan kamu coba membelokkan fakta? iya, Bu. Ini, biasamu ini kelihatan banget, ya? Tepat sekali. Aku membela anakku karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Hei, kamu. Kalau kamu tidak yakin, tunjukkan buktinya. Buktikan dia berbohong. Bukannya pertemuan rahasia ini bukti yang cukup? Benar, cuma berdua, baju berantakan, sendirian di kamar. Kalau itu disebut tidak bersalah, siapa yang percaya? Aku peringatkan, kalau ada yang fitnah anakku hari ini, aku akan menggugat kalian semua. Mama, Aku punya sesuatu yang bisa membuktikan kalau Aiden tidak bersalah. sayang, hanya kamu yang benar-benar peduli padaku. Apa itu? Tunjukkan. Aku punya rekaman dari kamera keamanan. Kakak kamera keamanan? Kalau begitu, kita tinggal menontonnya untuk melihat apakah Tuan Xiao berbohong. Kamera keamanan apa? Kita tidak punya kamera keamanan di rumah. Oh mama, aku baru saja memasangnya belum lama ini. Kamu bisa menontonnya langsung di ponselku. Aku akan membukanya sekarang. Apa? Kamera keamanan? Bagus. Kalau begitu, biarkan videonya yang berbicara. Siapa tahu, mungkin kita bahkan akan mendapatkan rekaman seru dari bintang pop itu. Mari kita lihat rekamannya dulu. Kamu akan melihat betapa salahnya kamu. Kali ini, sebaik apapun kamu bicara, kamu tidak akan bisa lolos dari bukti kuat ini. Tidak, kita tidak bisa melihat rekaman keamanannya. Serena, kamu mau main apa? Maksudmu yang sebenarnya apa? Kan cuma kita bertiga yang tinggal di sini. Ngapain juga kamu pasang kamera? Sepertinya kamu anggap Aiden dan aku seperti orang luar. Mama, kamu bicara apa sih? Aku cuma merasa ingatanku akhir-akhir ini sering lupa. Jadi aku pasang kamera cuma buat cek di mana biasanya aku taruh barang-barangku. Lagi pula, aku percaya Aiden. Dia bukan orang seperti itu. Kamu jadi terlalu emosi. Berarti, kamu bilang tidak percaya pada karakter Aiden? Maksud ibu sebenarnya? Entah video apa yang tertangkap kamera itu, mungkin aku dalam keadaan tidak berpakaian?
Kalau sampai media dapat, citra publikku bisa hancur. Tuan Xiao, kami wartawan profesional dari media besar, bukan paparazi. Betul, kami tidak urus bisnis kotor seperti itu. Kami sama sekali tidak. Siapa tahu dengan kalian, mungkin kalian cuma akan jual saja. Ada apa dengan semua penundaan ini tentang kamera keamanan? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Aku tidak akan pergi sampai aku melihatnya. Ayo kita laporkan semuanya yang terjadi di ruangan itu hari ini, Kami secara tidak akan detail. membuat kesimpulan Betul. sembarangan. Biarkan seluruh negeri melihat dan memutuskan sendiri. Oh, tidak. Kita tidak boleh melakukan itu. Semua orang akan membuat kesimpulan sembarangan. Kita akan melihat rekaman itu hari ini. Aku harus membersihkan nama suamiku. Jangan kamu berani. Mama, apa yang kamu lakukan? Kita baru saja akan melihat apa yang terjadi. Beraninya kamu, Serena. Kamu bahkan tidak mendengarkan ibu saya sekarang, aku akan membunuhmu. Aku benci pria yang memukul istri mereka, kecuali sampah seperti kamu. Jangan takut, Nak. Ponselnya sudah hancur. Mereka tidak punya bukti. Mereka tidak bisa membuktikan kamu berselingkuh. Tidak mungkin. Oke, ponselnya rusak. Tapi siapa bilang kamu hanya bisa melihatnya di ponsel? Data kamera keamanan disimpan di cloud. Setelah aku masuk ke akun perangkat, aku bisa melihatnya di TV. Ya ampun, setiap kali aku datang ke sini, jantungku berdebar kencang. Kamu tinggal tepat di sebelah. Bagaimana kalau ada yang melihat kita? Bilang saja kamu sedang berkunjung, membuatnya lebih seru. Ah, berhentilah. Ya Tuhan, ini bahkan lebih buruk dari yang kami bayangkan. Aiden Shaw benar-benar brengsek. Dan dia bilang dia tidak berselingkuh. Mereka praktis menempel satu sama lain. Jadi Tuan Xiao, selama ini berpura-pura sebagai kekasih yang setia, hanya untuk menipu penontonnya. Kehidupan pribadinya benar-benar berantakan. Bukankah itu menipu penggemarnya? Brengsek seperti dia. Kita harus membongkarnya. Berhenti merekam. Berhenti. Ini semua rekayasa Serena. Sayang, kamu tidur dengan sahabatku. Bagaimana kamu masih bisa bilang, aku yang menjebakmu? Semuanya. Itu bukan aku di dalam video itu. Ini semua rekayasa Serena. Semua ini ulah Serena. Kamu pasti bercanda. Di video ini, Jelas-jelas wajahmu. Iya, benar. dan kamu bilang Serena yang menjebakmu. Menurutku, Serena adalah orang yang paling dirugikan oleh kalian berdua. Itu pasti bukan anakku. Bukannya sekarang sudah ada tukar wajah AI? Ini pasti video palsu buatan Serena. Nyonya Xiao, bagaimana bisa Anda menuduhku sengaja menjebak Aiden? Dan di video ini, wajah Lila juga ada. Jadi wajahnya juga palsu? Sayang, dengarkan aku. Ini semua palsu. Ini tukar wajah Ai. Itu bukan aku. Semuanya itu. Serena. Dia yang menjebakku. Kamu pikir aku masih percaya omong kosongmu? Orang, di video itu, tangannya ada luka bakar merah. Apa kamu bilang Serena tahu soal luka bakarmu beberapa hari lalu? Ini. Aku pasti buta. Bagaimana bisa aku tertarik dengan orang sepertimu? Nah, buktinya sudah sangat kuat. Jadi, Tuan Xiao, ada yang mau kamu katakan? Iya, Tuan Xiao, ada yang mau dikatakan? Semuanya. Aku, Aiden Shaw, bersalah. Asalkan kalian semua tidak melaporkan apa yang terjadi hari ini, aku akan memberikan setiap orang di sini 1 juta rupiah masing-masing sebagai uang tutup mulut. Apa? 1 juta rupiah? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Selama kejadian hari ini tidak tersebar, aku, Aiden, berjanji akan menepati janjiku. Wah, uangnya banyak sekali. Siapa sangka menonton drama bisa menghasilkan 1 juta rupiah. Lumayan juga ya. Tuan Xiao, ini tantangan langsung terhadap etika profesional kami. Lebih baik berhenti selagi masih ada kesempatan. Tapi sekarang, sepertinya sudah terlambat. Maksudmu terlambat gimana?
Selama mereka hapus video dari kamera mereka hari ini, aku akan langsung transfer uangnya. Tapi wartawan yang dipanggil ibumu, mereka bukan cuma wawancara, mereka juga siaran langsung. Semua tingkah dan percakapanmu hari ini baru saja disiarkan langsung. Sekarang, seluruh negeri mungkin sudah tahu. Aku nggak percaya penyanyi yang kukagumi, Aiden Show, ternyata orang yang menjijikan banget. Aku ikut dukung, aku juga setuju, ayo kita boikot dia. Terus mamanya, dia juga kayaknya bukan orang baik. Tapi, istrinya, Aku kasihan banget sama dia. Jadi, Serena. Rekaman kamera keamanan ini dari awal kamu yang atur ini, kan? Karena sudah begini, aku nggak akan pura-pura lagi. Terus kamu gimana, Serena? Kamu juga bukan orang suci? Hah, hari ini, aku akan melaporkan Serena karena membunuh suaminya. Apa? Nona Fans membunuh suaminya? Betul. kamu cuma ngomong gitu karena ketahuan, sekarang otakmu udah nggak waras. Kesucian hati. Serena, kita semua udah lihat jelas hari ini. Betul, selama ini Serena yang belain kamu. Hahaha. Oke, aku, Aiden Shaw, berselingkuh, itu salahku. Tapi Tapi yang bener aja, aku cuma salah yang bisa dilakukan pria manapun. Hari ini, Aku sadar ada yang gak beres. Aku udah mikir, dan akhirnya, aku Serena, kamu dari dulu udah tahu tentang aku dan Lila. Makanya kamu jebak aku? Kamu tahu tentang aku dan Lila selama ini? Kamu menjebak aku? Aiden, kita sudah menikah 3 tahun sekarang. Dalam 3 tahun ini, aku bisa jujur bilang, aku belum pernah sekalipun berbuat salah padamu. Tapi kamu, nggak cuman selingkuh sama sahabat baikku, sekarang kamu mau menjebak aku seperti ini? Orang ini, omong kosong. Kami nggak percaya sama sekali. Tuan Show, itu cuma omong kosong belaka. Kenapa kami harus percaya kata-katamu? Aku nggak akan bilang ini kalau nggak ada buktinya. bukti apa, Tuan Show? Buktinya ada di botol yang ada di meja samping tempat tidur itu. Oh, ada apa di dalamnya? Apa itu? Untuk balas dendam sama aku dan Lila, kamu mengutak-atik cairan lensa kontak itu. Apa? Apa? Aku ingat sekarang. Nggak heran, waktu mereka buka pintu. Keduanya kelihatan aneh banget. Ada lem di sini. Apa? Dia nggak bohong. Kalau itu benar, berarti Nona Fans, kamu bisa dituduh melakukan penganiayaan. Lem apa? Aku nggak tahu apa-apa soal itu. Aku nggak akan pernah melakukan hal seperti itu. Hahaha, Serena. Buktinya sudah jelas. Berani sekali kamu masih berbohong. Di kamar ini, selain kamu, cuma ada aku dan ibuku. Mau bilang aku yang taruh, atau ibuku? Hah, kamu yang mau nyakitin aku. Kamulah yang mencoba menyakitiku. Oh Serena, kamu sudah gila. Ya, biar dia pergi dengan tangan kosong, itu sudah cukup. Benar, bagaimana bisa kamu sengaja menyakiti seseorang? Para wanita, saya benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Saya sama seperti kalian semua. Saya baru tahu tentang perselingkuhan suami saya hari ini. Serena, bukankah kamu memasang kamera keamanan? Kamera keamanan itu pasti menangkap siapa yang memasukkan lem. Mengapa kamu belum menunjukkan video itu sebagai bukti? Ya, tepat sekali. Tunjukkan saja videonya, dan kita lihat. Baiklah, kalau begitu... Mari kita periksa rekaman kamera keamanan, dan lihat siapa yang benar-benar melakukannya. Tunjukkan rekamannya. Hei, lihat apa? Jangan lihat. Mama, ayolah. Kenapa kamu selalu menghalangiku? Aku anakmu, dan Serena sudah menghancurkan hidupku. Reputasiku hancur. Dan kamu masih membelanya? Dengar nak, lagi pula Serena adalah istrimu. Dia memberimu jalan keluar. Lupakan saja, oke? Kalau ada kesempatan berikutnya, jangan salahkan kami karena bertindak tegas. Kami akan memenjarakanmu. Tapi, Nyonya Shaw, aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Dari cara kamu menyampaikannya, kamu sudah menghukumku. Serena, kamu masih berbohong. Aku akan melihat rekaman keamanan itu hari ini, bagaimanapun caranya.
Aku akan membongkar kebohonganmu, wanita jahat. Nona fans, kalau begitu, tunjukkan rekamannya pada kami. Ya? Tunjukkan rekamannya. Tunjukkan rekamannya. Kami ingin melihat rekamannya. Kamu tidak boleh melihatnya. Hei, Apa? Benar-benar bukan Nona Fans yang melakukannya. Bukan Nona Fans yang melakukannya. Sebenarnya, Mama Tuan Show yang melakukannya. Dia, beraninya dia menyalahkan orang lain. Apa? Ya ampun, ibu macam apa yang tega mengkhianati anaknya sendiri? Ya, betul sekali. Ibu kandung seorang bintang pop, menghancurkan hidup anaknya sendiri. Apakah ini keruntuhan moral total? Atau hanya sifat manusia yang sudah terdistorsi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Mama, kau mau bunuh aku? Nak, tidak, bukan begitu. Mama, kau mau menghancurkan seluruh masa depanku, karierku, hidupku? Kau mau hancurkan semuanya? Tidak, nak. Sama sekali tidak benar. Mana mungkin aku melakukan itu padamu? Benar, itu Serena. Kupikir dialah dalang di balik semua ini. Bukankah kau yang bilang padaku, dia selingkuh darimu? Aku melakukan semua ini untukmu. Itu benar-benar jahat. Haha. Betapa mengharukan momen ibu dan anak ini. Aku sangat tersentuh. Kalian benar-benar tidak bisa dipercaya, ibu dan Pau Pau TV, lagi, aku tidak percaya kalian. Di Pau Pau TV, tempat yang paling tidak tepat, benar-benar keterlaluan. Betul. Nona Fans sangat terpuruk. Suami yang selingkuh, sahabat baik yang mengkhianati, dan ibu mertua yang menjebaknya. Makhluk apa mereka ini? Sungguh sangat menjijikan. Nyonya Shao. Apa yang ada pada diriku? Serena Fans? Yang kalian benci begitu? Aku memberikan semua yang aku punya. Tetapi semua yang kalian lakukan adalah mengkritikku. Dan sekarang kalian berusaha menghancurkan aku? Setelah kamu menikahi Aiden, kamu berhenti bekerja. Kamu tidak menghasilkan 1 sen pun. Yang kamu lakukan hanya hidup dari anakku. Sudah 3 tahun menikah, dan masih belum punya bayi. Serena, berani-berani kamu memukul ibuku. Aku hampir lupa tentang kamu. Kamu adalah orang yang benar-benar pantas menerimanya. Karena Aiden dan ibunya tidak punya rasa malu, hari ini, aku akan membocorkan sedikit rahasia kepada semua orang. Aku akan memberitahu sebuah rahasia kepada semua. Rahasia apa? Silakan, Nona Fans. Kami wartawan akan memastikan untuk melaporkan dengan jujur semua ketidakadilan yang Anda alami selama beberapa tahun ini. 5 tahun lalu, aku jatuh cinta dengan Aiden Shaw. Dia bermimpi menjadi penyanyi, tapi jujur saja, dia tidak punya bakat sama sekali. Maka aku, Serena Fanse, menjadi penulis bayangan untuknya. Aku menulis semua lirik dan musiknya. Diam-diam. Semua orang menganggap lagunya bernilai tinggi. Tapi mereka tidak tahu, aku adalah orang yang mengangkatnya. Jadi bakat Tuan Xiao itu semua bohong, itu benar-benar menjijikan. Menjijikan, itu masih kata yang terlalu ringan. Dia sudah mempermainkan kita, setiap kali dia berdiri di panggung menerima penghargaan, memamerkan betapa banyak lagu yang dia tulis. Semua malam tanpa tidur itu. Semua itu sekarang jadi lelucon besar. Tapi yang lebih parah lagi adalah bagaimana dia memperlakukan Nona Fans. Pria yang menggunakan istrinya untuk maju, dan dia masih berani selingkuh? Apakah itu masih manusia? Benar. Diam, kalian semua, diam. Serena, kamu kejam. Kamu tidak akan senang sampai kamu menghancurkan aku, kan? Aku tidak pernah berusaha untuk menyakiti siapapun. Aiden Shaw, masalah yang kamu alami sekarang, semua adalah kesalahanmu sendiri. Jangan khawatir, Nona Fans. Seluruh kejadian hari ini disiarkan langsung. Saat ini, orang-orang di internet mengkritik habis-habisan Aiden Show. Mereka ingin dia di-cancel. Agensi bakat Tuan Show baru saja mengeluarkan pernyataan. Mereka memutuskan hubungan dengan Tuan Show dan meminta dia membayar perusahaan $100 juta sebagai ganti rugi. Apa? 100 juta? Apa? Apa? 100 juta? $100 juta, $100 juta. $100 juta. Kalian percaya nggak? Kalian semua cuma sampah. Aku menyewa kalian untuk menjatuhkan Serena.
bukan untuk membeberkan aib anakku. Nyonya, kami mungkin wartawan hiburan, tapi tugas wartawan adalah melaporkan kebenaran dan melayani publik. Betul, kami masih punya hati nurani. Tidak seperti kalian berdua, yang busuk sampai ke tulang. Dengan orang seperti kalian di lingkungan kami, harga properti kami bakal anjlok. Ah, masa sih? Aiden, surat cerai. Pengacaraku akan menyiapkannya minggu ini. Kamu dan ibumu harus mulai berkemas. Bersiaplah untuk pergi tanpa membawa apa-apa. Hahaha. Serena, berani-beraninya kau mengusirku tanpa apa-apa? Aku akan membunuhmu. Aduh. Hahaha. Serena, beraninya kau membuatku pergi dengan tangan kosong. Aku akan membunuhmu. Aduh. Aduh. Sakit sekali. Nak, kamu baik-baik saja? Oh, sayang, jangan sampai kamu terluka. Panggil ambulans, bawa anakku ke rumah sakit. Halo, apakah ini rumah sakit? Ada yang terluka di sini. Di kehidupan sebelumnya, kau membuatku terbunuh. Di kehidupan ini, kau akan menuai apa yang kau tabur, dan tersedak sampai habis. Minggir, menyingkir dari jalan. Nak, Oh, sayang. Ayo pulang. Ulangi lagi. Lila, aku mau bilang sesuatu. Lihatmu saja membuatku muak, kau tahu? Keluar. Sayang. Apa? dia mandul. Sepertinya begitu. Karena dibiarkan terlalu lama tanpa penanganan, benar-benar sudah tidak bisa kami lakukan apa-apa. Tukang obat. Dia benar-benar tukang obat. Mama? Bantu aku berdiri saja. Aduh, kamu mau apa? Ini semua gara-gara Serena Vance, perempuan jalang itu yang melakukan ini. Aku tidak akan terima begitu saja. Aku akan balas dendam. Serena, cek ponselmu. Aku baru kirim sesuatu. Aiden ternyata lagi siaran langsung. Teman-teman, saya adalah penyanyi Aiden Shaw. Saya tahu, seluruh negeri sedang membenciku saat ini. Tapi, hari ini, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Kamulah yang berselingkuh, dan kamu yang main korban. Berhenti cari simpati. Betul, aku usulkan kita boikot dia. Semuanya, dengarkan aku. Aku punya bukti bahwa semua hal ini adalah konspirasi yang direncanakan dengan matang oleh mantan istriku, Serena. Aiden, aku mengampunimu karena masih menghargai pernikahan kita dulu. Itu sebabnya, aku tidak menghabisi kamu. Tapi, kalau kamu yang minta, aku tidak akan menahan diri lagi. Apa gunanya kalau kamu punya bukti aku berselingkuh? Kalau kamu berani minta cerai, aku akan menghancurkanmu. Kalian semua dengar itu? Dalam pernikahan saya dengan Serena, dia yang mengkhianati saya. Setelah saya tahu, ketika saya ingin cerai, dia akan menggunakan status saya sebagai selebriti untuk mengancam saya. Aiden, kamu sama sekali seperti di kehidupan sebelumnya. Reputasi kamu sudah hancur, dan kamu masih ingin menyalahkan saya? Serena dan saya sudah lama memiliki perjanjian untuk menjaga tampilan pernikahan tapi hidup terpisah secara privat. Beberapa waktu lalu, dia meminta jumlah besar uang dari saya. Setelah saya menolak, Dia menjebak saya untuk memaksa saya pergi tanpa membawa apa-apa. Kalau mereka memang memiliki perjanjian privat, Maka Tuan Shaw tidak akan berselingkuh. Serena, opini publik sekarang berpihak pada saya. Mari kita lihat kamu berusaha membalikan ini sekarang. Dan, Serena menuduh bahwa dia adalah penulis bayangan saya, menulis lirik dan mengubah musik untuk saya. Itu adalah kebohongan belaka. Ini adalah resume Serena. Dia hanya kuliah di akademi komunitas biasa, dengan jurusan manajemen perhotelan. Dia bahkan tidak pernah belajar musik. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu, mengaku sebagai penulis bayangan saya?
Sebenarnya, itu masuk akal. Sepertinya Tuan Shao benar-benar dijebak oleh Wah, mantan ini istrinya. kejutan yang tak terduga. Semua ini dikendalikan oleh Serena dari belakang layar. Dia sengaja terus mengundang Lila ke rumah kami, lalu dia pergi sendiri. Aku akui aku melakukan kesalahan. Tapi Serena menggunakan metode yang begitu kejam, yang membuatku terampas kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Semua orang telah tertipu Sepertinya olehnya. penyamaran Serena Serena benar-benar terlalu jahat. bagus. Semua orang Serena tertipu benar-benar olehnya. jahat. Baiklah, cukup. Aiden, kau pikir setelah terlahir kembali, aku akan diam saja dan membiarkanmu menjebakku tanpa persiapan? Serena sudah mentransfer semua aset pernikahan kita. Aku harus meminjam uang untuk bisa berobat. Aku tidak pernah ingin membahas masalah pribadi kita di depan publik. Tetapi, karena ada yang memutar fakta, aku akan mengunggah video pertemuan rahasia bintang pop itu dari hari dia berselingkuh. Aku akan mengaburkan wajah mereka dan mempostingnya online. Obrolannya dengan Lila menunjukkan tanpa keraguan bahwa Aiden Shaw adalah orang yang tak berperasaan di sini. Serena, berani sekali kamu membocorkan video itu. Selain itu, untuk catatan akademik yang Aiden punya itu, ya, aku yang memberitahunya. Tetapi, yang dia tidak tahu adalah, ketika kami sedang berpacaran, aku khawatir dengan harga dirinya. Jadi aku menyembunyikannya dari dia. Nah, tentang aku lulus dari konservatorium musik Eitelgard. Aku cari info Nona Hans di internet. Dia memang alumni Eitelgard. Dan semua ini, tahun demi tahun, ini, draft tulisan tangan yang aku kerjakan, dengan susah payah untuknya, coretan tangan di sini, menunjukkan semuanya. Aku akan menghancurkanmu. Nah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Dengan alasan apa? Tuan Aiden Shao, kamu ditahan karena menghasut opini publik dan pencelelaan berencana. Ikut kami. Tidak, tunggu. Nyonya Shao, kamu ditahan karena cedera yang disengaja. Ikut kami. Di kehidupan sebelumnya, kamu membuatku menderita. Tapi di kehidupan ini, buah pahit yang kamu tanam, akan kamu rasakan sendiri.